pernah takut corona. Jangan pernah takut corona, tapi takutlah kepada Allah. Kalau kita takut kepada corona daripada takut kepada Allah, maka orang ini adalah tidak tergolong orang-orang yang mencintai Allah. Orang-orang ini akan dicampakkan begitu nanti akan bertemu dengan Allah. Allah pun tidak mau mengingat dia karena mereka lebih takut corona daripada takut kepada Allah. Kemudian saya bilang, kita tidak perlu takut dengan corona saja. Sebenarnya Allah itu sangat begitu cintanya kepada hamba-Nya. Kalau engkau takut corona, apapun yang engkau takut, tidak engkau lebih takut daripada kepada Allah, maka jangan pernah engkau bermimpikan untuk Allah suka kepada orang-orang yang takut kepada corona. Makanya kalau ketika takut sama corona, ini sudah merupakan hal yang sangat fatal. Kenapa? Allah pun tidak suka kepada orang-orang yang lebih mencintai hal yang lain daripada Allah. Kalau banyak himbauan, hendaklah banyak sering cuci tangan. Sebenarnya kita sering banyak dilakukan, berwudulah ketika engkau khawatir akan ada sesuatu hal yang lebih mengkhawatirkan. Penangkal hal-hal apapun termasuk penyakit apapun, maka berbanyaknya wudu dan berbanyaklah untuk membaca surat Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin yang saya hormati Kiai Mujibur. Beliau ini guru saya sebenarnya. Jadi saya kalau ngomong di depan guru saya sebenarnya nggak boleh sebenarnya. Jadi beliau ini guru saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga hari ini merupakan hari yang penuh berkah bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hari yang selalu membawa keridhaan Allah. Memang takut corona ya Bu ya? Enggak. Alhamdulillah. Benar, saya setuju sama Pak Kiai. Jangan pernah takut corona. Jangan pernah takut corona, tapi takutlah kepada Allah. Kalau kita takut kepada corona daripada takut kepada Allah, maka orang ini adalah tidak tergolong orang-orang yang mencintai Allah. Orang-orang ini akan dicampakkan begitu nanti akan bertemu dengan Allah. Allah pun tidak mau mengingat dia karena mereka lebih takut corona daripada takut kepada Allah. Saya setuju dengan Pak Kiai. Saya kemarin waktu ngaos ngaji di tempatnya Pak Kiai Anwar Zahid. Kemudian setelah itu saya ngaos di tempat di Jombang. Nah, sebelum berangkat dibilangin sama istri saya, ya kalau bisa jangan ngaji-ngaji dulu, hati-hati dengan corona. Kalau bisa hindari tempat-tempat yang ramai. Kemudian saya bilang, kita tidak perlu takut dengan corona saja. Sebenarnya Allah itu sangat begitu cintanya kepada hamba-Nya. Kalau engkau takut corona, apapun yang engkau takut, tidak engkau lebih takut daripada kepada Allah, maka jangan pernah engkau bermimpikan untuk Allah suka kepada orang-orang yang takut kepada corona. Makanya kalau ketika takut sama corona, ini sudah merupakan hal yang sangat fatal. Kenapa? Allah pun tidak suka kepada orang-orang yang lebih mencintai hal yang lain daripada Allah. Kalau banyak himbauan, hendaklah banyak sering cuci tangan. Sebenarnya kita sering banyak dilakukan, berwudulah ketika engkau khawatir akan ada sesuatu hal yang lebih mengkhawatirkan. Penangkal hal-hal apapun
apapun, termasuk penyakit apapun, maka perbanyaknya wudu dan perbanyaklah untuk membaca surat Ikhlas. Surat Ikhlas ini adalah merupakan surat yang banyak sekali keutamaannya. Bahkan orang yang baca yang sekali baca surat Ikhlas, maka pahalanya sama dengan sepertiga Al-Quran. Sampai orang yang cinta pada surat Ikhlas ini, sampai ada suatu ketika ada sahabat ini dilaporkan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya bertemu dengan seorang sahabat. Ketika membaca dan ketika menjadi seorang imam, maka yang dibaca serta Fatihah selalu pada rakaat kedua surat Ikhlas ya Rasulullah. Diadukan kepada Rasulullah. Maka kemudian seorang sahabat ini dipanggil oleh Rasulullah. Kemudian ditanyakan Rasulullah, apakah benar engkau setiap sholat pada rakaat kedua setelah sholat Fatihah engkau selalu membaca surat Ikhlas? Maka sahabat ini langsung mengatakan, iya ya Rasulullah, aku setiap selesai membaca Fatihah pada rakaat kedua, aku selalu membaca surat Ikhlas. Maka ditanya oleh Rasulullah, kenapa engkau selalu membaca surat Ikhlas? Iya ya Rasulullah, karena aku begitu mencintai surat Ikhlas ini, karena begitu mengesahkan Allah dan sifat-sifat Allah ada di situ, sehingga aku sangat mencintai surat Ikhlas ini. Maka apa kata Rasulullah? Maka Rasulullah langsung menyampaikan, kalau engkau mencintai surat Ikhlas karena cintamu pada surat Ikhlas, maka engkau masuk surga. Hanya surat Ikhlas. Makanya di situ Imam Tirmidzi, kemudian diriwayatkan dari Anas dan sebagainya. Kemudian banyak yang mengatakan fadilah surat Ikhlas. Kalau engkau ingin selamat, maka perbanyaklah membaca surat Ikhlas. Jangan pernah engkau khawatir dengan surat. Bahkan surat Ikhlas ini ketika dibaca, ketika duduk, ketika berdiri, ketika jalan dan sebagainya, jika seseorang itu meninggal karena sering baca surat Ikhlas, maka 7.000 malaikat akan mensolatinya orang yang istiqomah membaca surat Ikhlas. Bayangkan 7.000 malaikat. Kadang-kadang orang meninggal disolati sama orang 50 orang gak sampai. Ini 7.000 malaikat mensolati orang yang punya keistiqomahan membaca surat Ikhlas. Bahkan ketika Rasulullah melihat seorang sahabat, ketika Rasulullah di masjid, kemudian ada orang yang secara tartil membaca surat Ikhlas dengan baik. Membaca surat Ikhlas, maka Rasulullah mendengarkan, maka Rasulullah mengatakan dia adalah wajib. Maka kemudian sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, apa yang kau maksud adalah wajib? Apa kata Rasulullah? Dia adalah wajib masuk surga. Coba bayangkan. Kemudian pada suatu ketika Rasulullah berjalan-jalan kembali, kemudian bertemu orang yang sedang membaca surat Ikhlas sebanyak 200 kali. Kemudian Rasulullah juga menyampaikan, maka dia juga wajib. Wajibnya apa? Wajib doanya dikabulkan oleh Allah. Coba, ini adalah sebenarnya obat daripada obat segala masalah adalah bacalah dengan surat Ikhlas, karena cinta dan ikhlas membaca surat, maka Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi hamba-Nya. Gak ada corona sebenarnya. Takut? Gak usah takut. Semua kehidupan sudah ada yang menata. Harus menjaga? Iya. Tapi gak perlu takut yang berlebihan. Coba kita lihat bersama. Karena ini masih suasana Isra Mi'raj ya. Saya teringat ketika saya membaca. Maka di dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, maka Rasulullah itu adalah diajak jalan-jalan sama malaikat Jibril, diajak jalan sama sampai ke langit. Kemudian pada langit yang pertama Rasulullah SAW ketemu dengan Nabi Adam. Kemudian pada langit berikutnya maka ketemu dengan Nabi Isa, maka ketemu dengan Nabi Musa, dan kemudian bertemu dengan Nabi Ibrahim, dan sampai akhirnya di Sidratul Muntaha malaikat tidak bisa menemani Rasulullah SAW. Rasulullah nggak bisa menemani karena malaikat tidak bisa akan menjangkau sampai Sidratul Muntaha. Kemudian di situ begitu sampai langit yang paling atas, kemudian Rasulullah mencium bau yang sangat harum dan sangat nikmat. Rasulullah mencium bau harum.
Kemudian Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, ya malaikat Jibril, itu bau apakah begitu harumnya sampai di sini? Kemudian malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah, itu adalah baunya makam Ibu Siti Masito. Makamnya Ibu Siti Masito itu di langit bumi yang pertama. Kemudian sampai di Sidratul Muntaha, Rasulullah bisa merasakan bau harumnya makamnya Ibu Siti Masito. Apa kelebihannya Ibu Siti Masito sehingga harumnya sampai ke langit pun bisa dicium? Tak bisa bayangin. Kadang-kadang kita pakai parfum 100 meter udah nggak boleh. Ini bisa dibayangkan sampai Sidratul Muntaha, langit yang paling atas, masih bau harumnya masih terasa. Kenapa sampai hal ini bisa terjadi? Ibu Masito sampai baunya harumnya sampai ke langit. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, dulu itu suaminya Ibu Siti Masito, Hazakir, dulu itu adalah orang yang sangat cinta dan beriman kepada Allah dan mengatakan bahwa Nabi Musa adalah utusan Allah. Maka ketika Raja Fir'aun waktu itu, karena ada orang yang beriman kepada Allah, ada orang yang kemudian Raja Fir'aun ini enggak suka pada orang-orang yang mengakui bahwa Musa adalah utusan Allah. Kemudian Raja Fir'aun ini memberikan hukuman seorang ahli sihir. Orang ahli sihir semua yang beriman kepada Nabi Musa, maka Raja Fir'aun mengatakan orang itu harus dibunuh. Karena mau dibunuh, kemudian Hazakir ini tidak setuju dengan kebijakannya Fir'aun, jangan dibunuh. Maka kemudian jangan-jangan Hazakir ini adalah orang-orang yang beriman kepada Musa. Maka ditanya kemudian Hazakir sama Fir'aun, wahai Hazakir, engkau adalah salah satu penggawa di sini. Apakah engkau beriman kepada Allah? Apakah engkau menganggap Allah adalah Tuhanmu ataukah aku sebagai Tuhanmu? Maka Hazakir langsung mengatakan kepada Fir'aun, ya wahai Raja Fir'aun, aku tetap mengimani bahwa Allah adalah Tuhanku, bahwa juga Tuhanmu juga, dan Musa adalah Nabi. Maka marahlah Raja Fir'aun karena mendengar Hazakir mengatakan bahwa Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu juga, wahai Raja Fir'aun. Marah Raja Fir'aun. Begitu marah, langsung para pengawal-pengawal raja itu diminta untuk menangkap Hazakir, dan Hazakir akhirnya ditali di sebuah kurma, tangan kanannya, tangan kirinya ditali, kemudian dipanah dengan hidup-hidup oleh para pengawal raja Fir'aun. Dan ketika dipanah itu, maka anak dan istrinya itu melihat Hazakir dibunuh oleh Fir'aun. Ketika dibunuh, sebelum dibunuh, maka Fir'aun memberi kesempatan kepada Hazakir. Hazakir ini ini adalah seorang yang buat peti Nabi Musa ketika bayi Nabi Musa itu dibuang ke sungai. Itu yang buat peti ini adalah Hazakir. Inilah Hazakir. Itu adalah suaminya Ibu Siti Masito. Maka kemudian apa? Maka kemudian ditanyakan oleh Fir'aun, wahai Hazakir, apakah engkau tetap mengakui bahwa Tuhanmu Allah? Maka Hazakir mengatakan dengan jelas bahwa Tuhanmu adalah Allah dan Tuhanmu juga. Maka marahlah Fir'aun itu, akhirnya dibunuh dan dipanah dengan berbagai. Akhirnya meninggallah di depan anaknya, di depan istrinya. Nah, setelah meninggal itu ternyata tidak hanya sampai di situ. Kemudian mereka dengan bersedih hati, Ibu Siti Masito bersedih hati. Mereka bersedih karena melihat bahwa suaminya telah dibunuh oleh Fir'aun dan sebagainya. Maka suatu ketika Ibu Siti Masito ini menyisir anaknya Raja Fir'aun, maka sisirnya itu terjatuh. Begitu terjatuh, maka sisirnya diambil. Kemudian dia mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian mengatakan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka ucapan dengan menyebut nama Allah, maka didengarlah oleh putranya Raja Fir'aun ini.
tidak dengar, maka anaknya langsung mengatakan, kalau engkau siapa yang engkau maksud, siapa yang engkau sebut Tuhanmu yang Maha Pengasih dan Penyayang itu. Maka Bu Mas itu mengatakan, ini adalah Tuhanku Allah dan Tuhanmu juga. Maka kemudian langsung bilang, nanti aku sampaikan kepada ayahku, biar kamu dihukum kalau engkau tidak mengakui bahwa ayahku adalah Tuhanmu. Maka kemudian situ Mas itu mengatakan, tidak, Tuhanku adalah Allah dan Tuhannya Raja Fir'aun juga dan Tuhanmu juga. Maka kemudian enggak berapa lama ternyata benar-benar Ibu Masito ini dilaporkan ke Raja Fir'aun. Kemudian begitu dilaporkan, maka kemudian langsung kemudian Bu Masito ini dipanggil oleh Raja Fir'aun dan ditanya oleh Fir'aun, "Hei Masito, apakah benar bahwa engkau telah mengatakan bahwa dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, siapakah yang kau maksud dengan Tuhanmu itu?" Maka Bu Siti Masito langsung mengatakan, Tuhanku adalah Allah dan Tuhanmu juga dan Tuhan anakmu juga, dan aku tetap beriman kepadanya. Maka marahlah di situ. Begitu marah langsung dia bilang, mengatakan kepada para pengawal Raja Fir'aun, aku minta kau sediakan penggorengan dari timah, aku ingin memasukkan Siti Masito ke dalam penggorengan tersebut. Maka bersedihlah di situ. Maka kemudian datanglah istrinya Fir'aun, yaitu Asya, dan langsung mengatakan kepada Masito, wahai Masito, janganlah engkau bersedih. Sesungguhnya aku juga beriman kepada Allah. Tuhanku adalah Allah, sama seperti Tuhanmu, aku adalah hamba-Nya. Kalau engkau diperlakukan itu, maka bersabarlah wahai Masito. Maka kemudian dan benar-benar akhirnya Bu Masito, masyarakat dikumpulkan semuanya kalau untuk buat jerahnya ini. Kemudian begitu dikumpulkan, maka Bu Masito berita penggorengan ditanya oleh kemudian ditanya oleh Fir'aun, wahai Bu Masito, siapakah Tuhan? Maka Bu Masito langsung mengatakan, Tuhanku Allah dan Tuhanmu juga dan Tuhan kita semuanya. Maka saat itulah Raja Fir'aun marah karena telah dipermalukan oleh Masito. Karena merasa dipermalukan, maka langsung Raja Fir'aun menyuruh pengawalnya untuk memasukkan anaknya lebih dulu ke dalam penggorengan tersebut. Maka kemudian dimasukkan. Kita bisa bayangkan, Bu, kita kena air panas sebentar aja, yang digodok 5 menit aja udah panas ya, setengah jam juga sampai. Ini adalah minyak yang dipanaskan di dalam tenaga, dimana panasnya nggak kebayang. Kita hanya kena knalpot kadang-kadang yang bisa sejam aja kemudian itu udah gosok nggak karuan. Kapan itu ada peristiwa suaminya selingkuh, kemudian dikasih air panas, barangnya langsung hitam lembu. Kita bisa bayangin aja sebentar. Ini gimana yang itu terbakar dan kemudian mereka dimasukkan. Dimasukkan. Begitu anak yang pertama dilemparkan, kemudian begitu anak yang kedua, maka disampaikan bilang, wahai Masito, apakah engkau tetap mengatakan Tuhanmu adalah Allah? Maka mereka masih sama dan mengatakan, iya, Tuhanmu adalah Allah dan Tuhanmu juga. Tidak ada Tuhan selain Allah. Maka kemudian Bu Siti Masito ini akan dilemparkan. Sebelum Bu Masito dilemparkan, maka anaknya yang dalam gendongannya yang sedang disusunya diambil oleh Fir'aun, kemudian dilemparkan. Tetapi sebelum dilemparkan, anak ini bisa berbicara. Anak yang umur 10 bulan ini berbicara kepada ibunya, wahai ibuku, janganlah engkau takut dengan siksanya Fir'aun, karena siksa di dunia ini jauh, nanti ketika di akhirat jauh lebih berat daripada di dunia ini. Maka wahai ibuku, janganlah engkau khawatir, Allah telah membukakan surga untuk kita. Anak umur 10 bulan langsung menyemangati ibunya, wahai ibuku, bersabarlah engkau. Yakinlah bahwa Allah telah membukakan surganya untuk kita semuanya. Anak 10 bulan langsung menyemangati itu, maka ibunya langsung bersemangat.
bersemangat langsung dia mengatakan, ibu-ibu sudah masih tahu. Makanya dalam surat Fussilat 30 itu kan sangat jelas, innal ladzina qalu rabbuna Allah. Barang siapa yang mengatakan bahwa Tuhanku ada Allah, dan barang siapa kemudian yang meneguhkan pendirian, maka sumastaqamu alaihimul malaikat, maka malaikat itu turun menyertai orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhanku adalah Allah. Kemudian malaikat itu turun di situ dan mereka akan memberikan hidayah di jannah. Maka orang-orang yang punya pendirian, orang-orang yang punya cinta, orang-orang yang punya rindu kepada Allah, maka Allah pun akan memberikan surganya bagi orang-orang yang telah mencintainya, sama seperti Bu Masito ini. Akhirnya apa? Akhirnya Bu Masito ini langsung dilemparkan, dan belum dilemparkan, maka Bu Masito langsung mengatakan Bismillahi tawakkaltu Allah. Maka dilemparkan oleh Fir'aun, kemudian dimasuk ke dalam penggorengan tersebut. Maka sebelum mereka dimasukkan dalam penggorengan, maka malaikat Israel dipanggil oleh Allah. Wahai Israel, ambillah nyawanya Masitoh lebih dulu, hambaku yang punya komitmen untuk mencintaiku. Ambillah nyawanya. Kenapa diambil nyawa dulu? Supaya begitu dilemparkan ke dalam api yang sangat panas, maka ibu Masitoh tidak merasakan sakitnya. Maka malaikat Israel diminta untuk mengambil nyawanya. Wahai Jibril, wahai malaikat Israel, ambillah nyawanya Masitoh, kekasihku yang karena mereka punya pendirian mengatakan Allah adalah Tuhanku, innal ladzina qalu rabbuna Allah. Maka orang-orang yang mereka diambil orang-orang kekasihnya Allah, ketika mereka mau dicabut nyawanya, maka malaikat itu memotivasi, wahai si fulan, Allah telah menunggu, Allah telah menunggumu, maka pergilah ke wahai ruh. Allah telah menunggumu wahai ruh. Maka mereka dengan cepat, maka ruh itu pergi kepada Allah. Maka yang kemudian Bu Siti Masitoh akhirnya apa? Begitu dilemparkan ke dalam api yang sangat panas, maka ruhnya Masitoh sudah bertemu dengan Allah. Nah, makanya apa? Begitu masuk, maka begitu Bu Siti meninggal dalam penggorengan itu, begitu penggorengan belum selesai, maka bau harumnya ibu Masitoh sampai terdengar di langit, sampai tercium di langit. Itulah ya Rasulullah. Kenapa? Karena orang-orang yang komitmen mencintai Allah, orang-orang yang komitmen mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, sampai mereka meninggal, maka mereka jamin adalah surganya Allah. Surganya Allah itu. Makanya kalau bisa kita punya komitmen untuk selalu cinta kepada Allah, kita harus punya komitmen untuk berindu kepada Allah. Karena orang-orang yang rindu akan bertemu dengan Allah, maka Allah juga akan rindu bertemu dengan hamba-hambanya yang merindukannya. Ketika seorang hamba yang mereka akan mengingkari pertemuan dengan Allah, maka ketika akan bertemu dengan Allah di akhirat nanti, maka Allah pun tidak mau menemui orang-orang yang tidak pernah rindu kepada Allah, orang-orang yang tidak pernah mencintai Allah, orang-orang yang tidak pernah suka kepada Allah, dan orang-orang yang mengingkari pertemuan dengan Allah. Maka ketika di alam mahsyar, maka ketika di alam kubur, maka di hari kiamat, maka mereka akan dicampakkan oleh Allah lebih dari ketika mereka mencampakkan Allah. Jadi kan sudah kangen sama Allah dari? Sudah pernah sangat cinta kepada Allah belum? Kamu belum? Sama guru. Sudah atau belum? Kata Allah, siapa hambaku yang begitu mencintai aku, dan kemudian mereka akan kembali kepadaku, maka aku akan menyambutnya dengan rahmatku. Tapi bagi manusia yang mereka tidak akan pernah kangen kepada aku, yang mereka tidak ingin bertemu denganku, maka aku tidak akan pernah melihat hamba-hambaku yang tidak ingin kangen kepada aku. Sama ketika seorang yang dicabut nyawanya, kemudian mereka ini adalah orang yang tidak beriman, orang-orang yang meninggal belum bertaubat, maka ketika malaikat turun ke dalam untuk mengambil nyawanya seseorang, maka disuruh mengeluarkan nyawanya sendiri, sebagaimana dalam Al-Quran. Wahai fulan, keluarkan rohmu sendiri. Malaikat Jibril itu kalau sama orang-orang yang tidak beriman, ibu kempesnya minta ampun sampai rohnya suruh mengeluarkan sendiri. Maka kemudian roh ini tidak bisa keluar sampai dipukul sama malaikat Israel.
dipukul pun nggak mau keluar. Kenapa mereka nggak keluar? Karena mereka tidak pernah rindu dan bertemu dengan Allah. Karena mereka nggak ingin bertemu dengan Allah. Karena mereka nggak ingin akan bertemu dengan Allah, sehingga ketika mereka akan bertemu dengan Allah, maka mereka takut dengan Allah. Tapi bagi orang-orang yang mencintai Allah, bagi orang-orang yang rindu kepada Allah, justru ketika mereka rohnya dicabut, mereka sangat senang dan mengatakan, ya Allah, aku juga sudah rindu kepada. Coba kisah Nabi Musa misalnya. Nabi Musa itu ketika didatangi malaikat Israel, kemudian malaikat Israel menjadi seorang wanita, laki-laki. Mohon maaf, bukan mobil, seorang wanita. Menjadi seorang laki-laki yang sangat ganteng, kemudian dia memegang Nabi Musa, maka malaikat Israel dipukul oleh Nabi Musa. Begitu dipukul Nabi Musa, maka malaikat ini langsung dipanah. Maka kemudian malaikat Israel turun dan dia kemudian naik menemui dengan Allah. Ya Allah, aku telah dipukul oleh Musa ketika aku menyambut nyawanya. Sekarang aku buta, ya Allah. Wahai Israel, nanti ketika kau akan mencabut rohnya Musa, maka katakanlah kepada Musa, apakah mereka mau bahwa mereka akan diambil nyawanya? Kalau mereka tidak mau diambil nyawanya, maka suruh meletakkan tangannya di dalam belenggu itu, maka mereka akan bertambah 1 tahun. Kalau mereka mau masih hidup lagi, maka kemudian peganglah itu. Maka kemudian malaikat Israel turun untuk bertemu dengan Nabi Musa, mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai Musa, aku diutus Allah untuk mengambil nyawamu, wahai Musa. Maka apa jawabannya Nabi Musa? Maka Nabi Musa bertanya kepada Allah, karena Nabi Musa ini adalah Nabi yang langsung bisa berdialog dengan Allah. Ya Allah, apakah benar rohku akan dicabut? Maka Allah mengatakan, iya benar. Kemudian malaikat ini bertanya kepada Nabi Musa, wahai Musa, apakah engkau masih suka hidup di dunia? Apakah engkau akan bertemu dengan Tuhanmu, wahai Musa? Karena ditanya oleh malaikat Israel, apakah engkau masih ingin hidup di dunia ataukah engkau akan meninggal saat ini? Maka Nabi Musa mengatakan, apa jawabannya Nabi Musa? Wahai malaikat Israel, aku juga sudah rindu kepada Allah. Aku juga sudah kangen kepada Allah. Maka aku ingin diambil nyawaku, aku dipanggil, aku ingin sekarang juga aku diambil rohku oleh Allah. Maka diambillah rohnya itu, diambil oleh malaikat Israel. Kemudian Nabi Musa meninggal. Orang-orang yang cinta kepada Allah, orang-orang yang rindu kepada Allah, maka ketika malaikat Israel turun, itu bukan merupakan sesuatu yang ditakuti, justru itulah sesuatu yang diinginkannya, karena mereka akan bertemu dengan Allah. Ibu, dengan sudah kangen sama Allah, dari sudah ada mama apa belum? Jadi mau hidup berapa tahun lagi? Berapa? Setahun. Nanti, atau kalau enggak, nanti ibu 2, saya belakangan aja ibu ya. Atau dibalik gak apa-apa gitu kan? Ya ibu nanti duluan 5 tahun, nanti baru saya belakangan 10 tahun kemudian gitu ya. Ya, sama aja ya. Tapi bagi orang-orang yang bisa mengatakan innal ladzina qalu rabbunallahu, maka Allah kemudian malaikat itu akan menyaksikan orang-orang yang mengatakan, ya Allah, aku memilih Engkau adalah sebagai Tuhanku. Langsung ibu. Sama ketika seorang waliullah wanita juga ada yang jadi waliullah, namanya Nabi Hadawiyah. Ini seorang waliullah, seorang yang sangat cinta kepada Allah. Maka suatu ketika seorang waliullah namanya Hasan Al-Basri itu mendatangi Ibu Nabi Hadawiyah. Karena apa? Beliau ini adalah seorang janda. Di sini ada yang janda nggak Bu? Ada Bu? Ada. Banyak. Gus, banyak janda juga Gus.
Mudah-mudahan jandanya nanti masuk kategori seperti Rabiul Adawiyah. Amin. Rabiul Adawiyah ini ketika didatangi seorang waliullah namanya Hasan Al-Basri, wahai Ibu Adawiyah, kami para orang-orang yang alim, orang-orang yang cinta kepada Allah, kami ingin melamar kamu. Maka disuruh masuklah mereka. Masuklah, wahai Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ini adalah seorang waliullah. Murid-muridnya banyak yang menjadi wali-wali yang bertemu, termasuk Rabiul Adawiyah ini adalah muridnya. Orang-orang yang jadi muridnya Hasan Al-Basri banyak jadi seorang kekasihnya Allah. Maka kemudian Rabiul Adawiyah ditanya oleh Hasan Al-Basri, wahai Rabiul Adawiyah, kami ingin melamarmu, orang-orang yang alim. Pilihlah di antara kami satu yang kau pilih, jadikanlah suami. Maka Rabiul Adawiyah mengatakan kepada Hasan Al-Basri, kalau engkau bisa menjawab 4 pertanyaanku, maka aku akan memilih engkau sebagai suami. Maka Hasan Al-Basri bertanya, apa pertanyaan? Maka pertanyaan yang pertama, wahai Hasan Al-Basri, apakah engkau bisa menjamin bahwa ketika malaikat Israel mengambilku, aku dengan husnul khotimah? Bisa menjamin enggak bahwa ketika nanti malaikat Israel mengambil nyawaku, aku bisa meninggal dengan husnul khotimah? Maka dijawab oleh Hasan Al-Basri, itu adalah urusan Allah. Itu adalah hal yang gaib. Aku tidak bisa menjawab. Kemudian ditanya yang kedua, wahai Hasan Basri, kalau aku kemudian sudah meninggal, aku diantarkan oleh orang-orang jenazah, aku sudah diantar ke alam kubur. Kemudian malaikat Israel datang, kemudian malaikat Munkar dan Nakir datang menanyaiku, apakah aku bisa menjamin bahwa aku bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir? Apakah kau bisa menjamin aku bisa menjawab pertanyaannya malaikat Munkar dan Nakir? Maka disampaikan itu adalah urusan gaib dan Allah yang tahu. Kemudian ditanya yang ketiga, apakah kau berani menjamin? Apakah kau bisa menjamin bahwa nanti ketika orang menerima tangan catatan dengan amal perbuatan, aku bisa menerima amal perbuatan dengan tangan kananku? Apakah kau bisa menjamin bahwa aku akan bisa menerima catatan tangan dengan tanganku, sehingga aku tergolong orang-orang yang soleh? Aku tergolong orang-orang yang dicintai Allah. Apakah aku bisa menjamin dengan permintaan yang ketiga? Maka dijawab oleh Hasan Basri, itu juga urusan gaib. Aku tidak bisa menjamin. Kalau begitu, ketika orang di alam mahsyar, ketika orang dikumpulkan di alam mahsyar semuanya, apakah engkau bisa menjamin bahwa aku akan masuk syurganya Allah? Apakah engkau bisa menjamin aku akan masuk syurganya Allah? Maka kemudian dijawab, aku tidak bisa menjamin, itu adalah urusannya Allah dan al-ghaib. Maka kemudian Rabiul Adawiyah langsung menyampaikan kepada seorang waliullah mengatakan, bagaimana aku masih bisa mikir akan nikah lagi, sedangkan kau tidak tahu hidupmu akan di mana? Sedangkan kau tidak bisa menjamin apakah aku ketika meninggal, maka aku dengan husnul khotimah. Ketika malaikat Munkar dan Nakir bertanya, aku bisa menjawabnya. Ketika menerima catatan tangan kanan, aku bisa menerima dengan tangan kanan. Ketika di dalam hari kiamat dalam mahsyar, aku bisa tergolong dan masuk surga. Kalau kau tidak bisa menjamin, jangan mikir nikah lagi. Langsung begitu oleh Rabiul Adawiyah. Sebenarnya Rabiul Adawiyah menolak dengan cara yang sangat halus. Kalau kau bisa menjamin, maka aku mau menjadikan istri. Kira-kira tidak janda yang kayak begini. Bahkan Rabiul Adawiyah ini, ketika suaminya itu izin nikah, wahai istriku, aku sebenarnya ingin nikah lagi. Diriwayatkan bilang dalam kitab itu, aku sebenarnya ingin nikah lagi. Apa jawabannya Rabiul Adawiyah? Kalau engkau menikah, silakan engkau nikah. Apa
nggak kira-kira orang yang punya suami pengen mau nikah kemudian pengennya izin suami istrinya langsung nikah lah? Ada nggak kira-kira? Di sini ada nggak nih? Hah? Ada boleh? Ada nggak kira-kira? Yang mana coba? Mungkin tahu sih. Kemudian apa? Dia kemudian izin kepada Ibu Adawiyah, aku ingin menikah lagi. Apa jawabannya? Kalau engkau ingin menikah, menikahlah wahai suamiku. Bukan dengan mengatakan, ya nikah kami oleh tapi gak boleh pulang. Tapi apabila dia mengatakan, kalau engkau ingin menikah, maka nikah. Maka kemudian dalam riwayat dalam kitab ini disebutkan bahwa kemudian suaminya nikah dengan 3 wanita. Ketika suaminya Rabbil Adawiyah pulang, apakah Ibu Rabbil Adawiyah kemudian mereka tidak mau menemani? Enggak, Rabbil Adawiyah tetap menghormati sebagaimana suaminya yang sangat baik. Bahkan dalam kitab dijelaskan, aku menemanimu dan aku ada patuh kepadamu wahai suamiku seperti aku patuh kepada seorang raja. Aku patuh kepadamu bagaikan seorang raja. Engkau adalah bagaikan seorang raja dan engkau adalah bagaikan seorang sahabatku. Kenapa Ibu Rabbil Adawiyah ini enggak kemudian enggak marah ketika suaminya izin nikah? Ketika ditanya seorang waliullah, kenapa? Ternyata apa? Aku masih lebih cinta kepada Allah daripada aku mencintai suamiku. Ternyata apa? Ibu Rabbil Adawiyah kenapa suaminya menikah kemudian dibolehkan? Karena Ibu Rabbil Adawiyah lebih mencintai Allah daripada mencintai suaminya. Makanya ketika orang-orang yang mengatakan, ya Allah aku lebih mencintaimu, ya Allah aku lebih mencintai Rasulullah, ya Allah aku lebih mencintai kehidupan akhirat daripada kehidupan ini, maka mereka jaminnya adalah syurganya Allah. Karena orang-orang yang cinta kepada Allah. Tapi bagi orang-orang yang tidak cinta kepada Allah, jangankan mau nikah lagi, ngelirik cewek sini toeng gitu, matanya jelalatan gitu. Itu karena mereka cara pandangnya, maka ketika mereka cara pandang karena mencintai Allah yang adalah berbeda. Tapi bagi orang-orang yang cinta kepada Allah, sama seperti Allah, begitu menikah jawabannya, nikahlah dan aku betul akan patuh kepadamu. Kenapa? Karena aku lebih cinta kepada Allah daripada kepadamu wahai suamiku. Ini adalah gambaran sama ketika Rabbil Adawiyah. Di dalam kitab dijelaskan ketika malaikat Israel, ketika malaikat Munkar Nakir datang. Ketika malaikat Munkar Nakir datang ditanya Rabbil Adawiyah, wahai Rabbil Adawiyah, siapa Tuhanmu? Man Rabbuka katanya. Maka Rabbil Adawiyah langsung mengatakan, wahai malaikat Munkar Nakir, apakah kau tidak tahu bahwa Tuhanku Allah dan aku tiap hari selalu bersama Allah? Kenapa aku bertanya tentang siapa Tuhan? Malaikat Munkar Nakir, apa kamu tidak tahu? Aku setiap hari selalu bersama Allah. Aku setiap hari selalu memuji Allah. Aku setiap hari selalu berzikir kepada Allah. Kenapa kamu bertanya siapa Tuhanku, wahai malaikat? Marahlah di situ. Sama kayak seperti Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini ketika ditanya oleh malaikat Munkar Nakir, man rabbuka? Kemudian ditanya siapakah nabimu? Maka Umar bin Khattab langsung malah dia mengatakan, kau apakah tidak tahu bahwa aku setiap hari bersama Rasulullah? Jadi orang-orang yang cinta kepada Allah, orang-orang yang rindu kepada Allah, maka mereka tidak akan pernah takut dengan yang namanya kematian, apalagi takut dengan yang namanya corona. Jadi mari kita sama-sama untuk selalu belajar mencintai Allah, kita sama-sama belajar mencintai Rasulullah supaya kita bisa menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah. Terima kasih. Itu yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.